Bapak dan Ibu, pernah merasa tekanan darah kadang normal, tapi kadang tiba-tiba naik? Ada yang bilang, "Dok, kok kalau pagi suka pusing ya?" Kadang leher belakang terasa berat. Ada juga yang merasa jantung berdebar, badan tidak enak, lalu ketika dicek ternyata tensinya naik. Yang membuat khawatir, kadang naiknya itu tidak selalu terasa. Tahu-tahu saat cek angkanya sudah tinggi. Di usia 45 tahun ke atas hingga lansia, tekanan darah memang lebih mudah berubah. Tapi yang sering luput, kebiasaan pagi hari yang terlihat sepele bisa memengaruhi kestabilan tekanan darah pada sebagian orang. Kabar baiknya, banyak kebiasaan ini bisa diperbaiki pelan-pelan. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya Dr. Arif. Di channel Yuk Sehat Yuk, kita bahas kesehatan usia matang dengan cara sederhana, jelas, dan aman. Supaya kita tetap sehat, aktif, dan bahagia hingga lansia. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak Ibu ya. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dari berbagai daerah. Rasanya seperti kita sedang kumpul bareng, saling mengingatkan untuk hidup lebih sehat. Di video ini kita bahas 7 kebiasaan pagi yang bisa membantu tekanan darah lebih stabil. Ini informasi dan edukasi umum ya, bukan pengganti konsultasi tenaga kesehatan. Hasil tiap orang bisa berbeda. Dan saya tidak akan membahas dosis obat atau menyuruh berhenti obat, karena itu berbahaya. Sebelum masuk ke kebiasaan paginya, kita pahami dulu sedikit. Tekanan darah itu seperti tekanan air di dalam selang. Kalau tekanannya stabil, aliran lancar. Tapi kalau tekanannya sering naik turun, lama-lama selang dan sambungan bisa lebih cepat capek. Itu sebabnya tekanan darah perlu dijaga. Bukan hanya saat terasa pusing, tapi juga ketika tidak ada keluhan. Cek fakta penting, Bapak atau Ibu. Tekanan darah tinggi sering disebut silent, karena bisa tidak menimbulkan gejala. Dan pusing juga tidak selalu karena darah tinggi. Jadi, yang kita lakukan adalah menjaga kebiasaan yang membantu menurunkan risiko, sambil tetap rutin cek tekanan darah dan konsultasi bila perlu. Baik, sekarang kita masuk ke 7 kebiasaan pagi. Saya susun dari kebiasaan ke-7 sampai kebiasaan pertama agar mudah diikuti. Kebiasaan ke-7, bangun tidur langsung berdiri terlalu cepat. Pada sebagian orang, terutama usia matang dan lansia, perubahan posisi yang mendadak bisa membuat kepala terasa ringan atau pusing. Coba transisi pelan. Duduk dulu beberapa detik di tepi tempat tidur, tarik napas, lalu berdiri perlahan. Kebiasaan ke-6, langsung minum kopi atau teh manis sebelum minum air putih. Setelah tidur, tubuh sedikit kekurangan cairan. Minum air putih dulu dapat membantu tubuh lebih stabil. Setelah itu, kalau ingin kopi, silakan. Tapi perhatikan reaksi tubuh. Kalau setelah kopi terasa berdebar atau gelisah, mungkin perlu dibatasi atau digeser waktunya. Kebiasaan ke-5, sarapan terlalu asin atau makanan instan di pagi hari. Banyak makanan praktis mengandung garam tinggi. Pada sebagian orang, garam berlebih bisa memengaruhi tekanan darah. Pilih sarapan sederhana yang lebih aman. Telur, tahu tempe, sayur, buah, atau oatmeal sesuai kondisi masing-masing. Kebiasaan ke-4, kurang bergerak di pagi hari. Gerak ringan dapat membantu sirkulasi. Tidak perlu olahraga berat, jalan santai 10 menit, peregangan ringan, atau aktivitas rumah yang aman sudah cukup. Untuk lansia, lakukan pelan-pelan dan pastikan tidak licin. Kebiasaan ke-3, kurang tidur atau tidur terlalu larut, lalu memulai hari dalam kondisi tergesa. Kurang tidur bisa membuat tubuh lebih sensitif dan mudah tegang. Mulai pagi dengan lebih tenang, jangan langsung terburu-buru. Ambil 1-2 menit untuk tarik napas pelan. Kalau berkenan, tulis di komentar usia dan kota Bapak atau Ibu dan apakah
Bapak atau Ibu lebih sering pusing di pagi hari atau malam hari? Saya senang membaca komentar Bapak atau Ibu, dan semoga kita bisa saling menguatkan. Kebiasaan kedua, stres pagi hari karena langsung melihat berita atau urusan yang berat. Pikiran tegang membuat tubuh ikut tegang. Coba mulai hari dengan hal sederhana. Buka jendela, minum air, peregangan, lalu baru pegang ponsel. Dan kebiasaan pertama, tidak rutin memantau tekanan darah atau hanya cek saat tidak enak badan. Padahal pola naik turun itu baru terlihat kalau kita punya catatan. Tidak harus setiap jam, cukup rutin sesuai kebutuhan. Banyak orang terbantu dengan mencatat angka tekanan darah beberapa hari, lalu dibawa saat konsultasi. Bapak dan Ibu, saya rangkum. Transisi bangun pelan, air putih dulu, batasi asin, gerak ringan, tidur lebih rapi, mulai pagi lebih tenang, dan pantau tekanan darah lebih rutin. Langkah praktis yang aman, pilih satu kebiasaan dulu. Misalnya, mulai dari minum air putih setelah bangun. Minggu berikutnya tambah jalan santai 10 menit. Setelah itu baru perbaiki sarapan. Pelan-pelan, tapi konsisten. Mitos versus fakta singkat. Mitos, kalau tidak pusing berarti aman. Faktanya, tekanan darah bisa tinggi tanpa gejala. Mitos, minum obat kalau ingat saja. Faktanya, obat tekanan darah harus sesuai arahan tenaga kesehatan. Jangan ubah-ubah sendiri. Kalau konten seperti ini bermanfaat, silakan subscribe Yuk Sehat Yuk dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dan kalau dirasa bermanfaat, boleh dibagikan ke keluarga atau teman. Kadang pengingat sederhana bisa membantu orang terdekat kita. Kapan harus waspada? Kalau ada nyeri dada, sesak, kelemahan mendadak di satu sisi tubuh, bicara pelo, pingsan, atau sakit kepala hebat yang tidak biasa, segera cari bantuan medis. Perlu saya tegaskan juga, video ini untuk edukasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi medis. Hasil tiap orang bisa berbeda. Jika punya penyakit kronis atau konsumsi obat rutin, konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum perubahan besar. Bapak dan Ibu, ingat, yang penting bukan sempurna, tapi mulai dari satu langkah kecil hari ini. Dengan kebiasaan yang lebih rapi, tekanan darah sering lebih mudah dijaga. Saya Dr. Arif, terima kasih sudah menonton Yuk Sehat Yuk. Jaga kesehatan, supaya kita tetap aktif, nyaman, dan bahagia hingga lansia. Sampai jumpa di video berikutnya.